Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Oke teman-teman, selamat datang di Seperempat Abad bersama Faris Jauh. Dan hari ini di Seperempat Abad itu kita kedatangan tamu di mana kita bakal bincang-bincang santai bersama teman saya dan juga sahabat saya, yaitu adalah Remo Adi. Halo, Mas Remo. Halo. Remo ini base-nya di Jogja, dan kebetulan hari ini kita bakal membahas bagaimana melangkah awal dari kalian yang sudah punya pekerjaan, kemudian pengen punya bisnis baru. Nah ini Remo salah satunya. Dia sahabat saya waktu pas studi, dan dia merupakan orang yang menurut saya di usia yang sudah lebih dari seperempat abad, dia berani meninggalkan semua pekerjaannya untuk memulai startup atau bisnis baru ya? Iya, bisnis sih. Oke, sebelum kita mulai mungkin Remo boleh ceritain dulu apa sebenarnya startup yang lagi dibangun sama Remo? Oke, gue masuk nih ya? Masuk. Oke. Jadi sekarang gue sih balik ke Jogja, kan dulu sempat lama sama Paris 4 tahunan lah di Jakarta. Itu gue balik ke Jogja, akhirnya bikin imaus.id. Imaus.id itu semacam portal sih, web portal yang isinya informasi terkait dengan parenting dan finansial buat keluarga muda. Jadi kalau itu sih gue berangkatnya dari masalah. Jadi gue bikin imaus itu sama teman gue. Kita nikah tuh hampir sama nih waktunya, cuma selisih 2 minggu. Nah, di situ kita bingung bersama, terus pikiran kenapa ini nggak kita buat sebagai sesuatu aja nih, karena pasti nggak cuma kita nih yang punya masalah. Gue nggak tahu habis nikah mau ngapain, persiapan keluarga gimana gitu kan. Ya udah, akhirnya kita sepakat bikin imaus yang isinya tentang memberikan referensi buat teman-teman keluarga muda gimana sih berbuat apa untuk memulai keluarga itu gimana, parenting itu gimana, jadi gitu. Karena gue merasa generasi milenial itu nggak suka dikasih tahu ya, jadi suka mencari. Ya udah, kalau suka mencari lebih baik gue siapin aja lah yang mereka cari. Oke, itu dia. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu referensi sebagai bapak dan ibu baru, dan kebetulan milenial, bisa langsung cek imaus. Cuman sebenarnya imaus.id ya? Di Instagram juga ada ya? Ada. Penyebarannya nggak cuma di Instagram dan di web, kalau nggak salah YouTube sama podcast ada juga ya? Ada Pak, ada semua kita. Wih, gokil. Jadi nanti kalian bisa belajar sama Mas Faris sama pemasaran gimana ya. Tapi gue belum seberani itulah. Tapi BTW kalau imaus lu berapa orang imaus? Imaus gua ada timnya itu 5. 5 ya? Dan lu sebagai? Gua sebagai pegang internal aja sih. Apa megang internal itu kalau di kartu nama apa? Bos besar apa bos kecil? Ya. Kebetulan gua sih kalau di proposal jadi co-founder gitu. Oh, co-founder. Oke, nanti kita cantumin ya di thumbnail YouTube Seperempat Abad. Kebetulan nanti kita sama Remo nggak cuma di episode ini, ada beberapa episode. Cuman hari ini kita bakal mengulik si Mas Remo ini yang sudah berani untuk meninggalkan pekerjaannya yang dibilang sudah cukup settle, dan beberapa kali dia pindah di perusahaan yang cukup, bukan bonafit lagi ya, kapitalis hitungannya. Dan berani meninggalkan di saat dia mulai menikah dan membangun startup imaus. Pertanyaan pertama gue sebenarnya gini, Mo. Lu kan sebenarnya nggak punya basic soal kesehatan atau parenting saat lu bikin imaus. Kagak. Apa yang bikin lu berani untuk berkecimpung? Tapi ada nggak yang ngebantu lu untuk bikin imaus untuk orang yang paham di dunia parenting atau kesehatan gitu? Ada kalau itu, karena gini Riz, kenapa gue berani bukan masalah kenapa gue ke imaus, karena itu masalah yang gue hadapi dan gue yakin banyak orang juga ngadepin.
Oke, jadi itu di start Nah, dari dari situ, oke. problemnya di situ tuh. Nah, permasalahan berikutnya muncul adalah gue nggak punya basic nih untuk parenting. Parenting kan lebih dekat dengan kesehatan sama psikologi kan ya. Iya. Berarti gue berpikir, berarti gue harus gantiin temen nih yang paham tentang itu. Gitu. Oke. Makanya ada teman gue yang punya background psikologi yang bantu di Maus ini. Gitu, Pak. Oke, Imo sudah berapa tahun, Mo? Setahun, Pak, tahun ini. Pas Mei ini setahun. Woi, udah anniversary ya? Udah. Tapi Oke. nggak bisa rame, Pak, corona. Iya, kita lagi menghadapi Iya. pandemi COVID-19 juga, jadi Iya. teman-teman mohon standby di rumah dulu, stay at home, lebih aman ya. Imaos sudah membahas soal COVID-19? Sudah, Pak. Bisa dicek di tempat web kita. Tapi kalau misalnya boleh tahu, Imaos nih sekarang sebarannya lokal apa nasional? Untuk traffic yang masuk? Kalau traffic yang masuk sih udah nasional sih, Pak. Oh, udah nasional ya? Udah banyak. Bahkan yang akses lebih banyak Jakarta Surabaya daripada Jogja sendiri. Artinya Jakarta Surabaya lebih concern untuk membahas parenting Ya. atau? Kalau gua rasa mungkin iya sih, Riz. Kalau gua rasa karena kan kalau di Jogja banyak kan yang ada slow kan orang-orang. So gua nggak sehetik Jakarta Surabaya lah, gitu kan. Kita balik lagi ke pertanyaan tadi, lu kan awalnya nggak paham dan ini jadi problema yang terus habis itu lu bangun Imaos supaya lu ngerti. Sekarang dalam umur 1 tahun Imaos, apakah lu udah mengerti soal parenting? Dan yang gua paham, ternyata dulu bayangan gue parenting itu tema yang harus dibahas. Setelah gua dialamin banyak banget cuy, parenting cuy. Nggak cuma lu ngurusin anak juga, lu ngurusin orang tua. Kalau lu di sandwich generation juga itu masuk ke problem marketing kan, parenting bukan marketing, itu studi kita, Pak. Iya, makanya jadi kompleks sih parenting itu. Makanya gue sambungin ke finansial, karena parenting sama finansial itu sesuatu yang berhubung, irisannya dekat banget, Pak. Nggak susah dipisahin gitu. Oke, memang parenting nih adalah hal yang gue juga bahas sama istri gue ya, sering banget. Iya. Karena dia juga ngasih gue beberapa buku yang jarang gue baca. Akhirnya gue pergi ke teman gue yang pintar psikologi juga dan ngebahas. Akhirnya gue dibuka nih soal parenting juga. Makanya ternyata setiap tindakan anak kita dari kecil sampai besar itu ada artinya sendiri. Jangan melakukan ini, kenapa? Nanti ada impact-nya sendiri di fase oral, di fase dia lagi bergerak ngapain, itu juga harus diperhatikan ternyata ya. Kompleks ya? Iya, kompleks. Itu berarti lu udah siap banget nih, Mo? Berarti lu udah siap banget? Sebenarnya siap tuh nggak ada, cuy. Iya nggak sih? Siap. Lu kapan sih pernah siap ngadepin sesuatu? Kagak pernah, cuy. Iya bener, tapi nggak pernah. Misalnya besok anak gue keluar, gue juga masih belum mikirin 2 hari seminggu ke depan gue ngapain. Nah, iya makanya. Walaupun lu udah tahu ya. Berkembang sih. Parenting itu berkembang dinamis banget. Karena kan hubungannya nggak cuma ke psikologi lah, tapi lebih ke sosial budaya kita juga kan. Gimana sih lingkungan sosial? Itu sih yang membuat parenting jadi menarik. Karena dia dinamis juga. Oke, berarti dia. Karena lu juga nggak mungkin kan anak lu besok karena lu khawatir internet agak lu kasih gadget, habis Pak, nggak bisa bergaul dia gitu kan. Nah di Imaos lu bakal ngasih tahu batasan-batasan apa aja kalau misalnya anak kayak gitu ya, untuk menghadapi gadget atau gimana? Kalau kita sih tidak memberi batasan, tapi memberi referensi. Jadi karena kita berangkat dari jurnal ilmiah ya, jadi acuan kita jurnal ilmiah dari penelitian terbukti, kita bahasakan ulang sehingga FEMS itu panggilan pembaca Imaos bisa memahami dengan mudah. Oke, menarik. Teman-teman, jadi nanti bisa buka Imaos. Tapi kalau boleh tahu selama 1 tahun ini achievement apa yang udah didapatkan oleh Imaos? Dari awal, dari berdiri kan dari 0 sampai setahun ini apa achievementnya? Kalau achievement kita kemarin kita udah sempat bekerja sama Dinas Kesehatan Jogja ya untuk masalah sebaran informasi terkait dengan wabah ini. Itu kita udah kerjasama, kemudian banyak audiensi juga sama Pemda daerah. Jadi setahun ini gua baru bikin masalah itu ya, bagaimana menumbuhkan jejaring Imaos sama brand awareness aja. Oke. Nah, gitu. Jadi kita baru inilah
ke permukaan dulu lah, kasih tahu mengenalkan pengenalan dulu ya. Iya, introduction kan kalau di marketing, Pak. Iyalah, kita harus awareness lah kalau lo punya brand apa. Tapi bagus, hasilnya impact-nya bagus. Bagus. Cukup signifikan. Kita setiap bulan tuh naik 100%. Naik 100% ya? Berarti sekarang visitornya udah berapa nih? Visitor tetapnya? Tetapnya 100.000. Oh, view. Kalau user kemarin gue cek terakhir tuh udah sekitar 20.000, Pak. Lebih Aktif? Aktif. Wah, udah mantep ya. User ya. Apakah layanan, ini apa kan layanan bisnis sosial ya? Itu dimonetize juga nggak, Mo? Iyalah, Pak. Dimonetize juga ya? Aja, monetasinya ya kayak jadi perusahaan media aja sih. Perusahaan media aja. Tutorial gitu, soft sharing apa. Atau udah ada sponsor yang masuk untuk Kimau sendiri? Itu yang menyedihkan sih, Pak, karena wabah ini. Gue tuh hampir deal kemarin. Oh iya. Ada 3-4 sekolah tuh udah mau deal tuh. 3-4 organisasi lah mau deal sama kita kerjasama. Pending semua gara-gara kondisi ini. Postpone kan bukan berarti cancel. Bukan, postpone maksudnya. Masuknya postpone ya? Oke, jadi itu untuk Imaos ya teman-teman. Tapi tema kita hari ini sebenarnya adalah bagaimana langkah awal Remo. Waduh. Yang dulunya ini bekerja ya. Bekerja lu juga cukup lama ya, Mo ya? Berapa tahun, Mo? Iya, gua kerja itu Jakarta dari 2014 sih. Balik 2000 kagak. Kayaknya sebelum 2013 gua. 2013 gua Jakarta. 5 tahun gua Jakarta. 2018 gua baru balik. 5 tahun di Jakarta dan udah 3 kali ganti perusahaan ya? Iya. Dan 3-3-nya Dua ya? 2 cuy. 2 dan itu cukup bonafit ya dua-duanya ya? Iya Pak. Cukup cair ya? Kencang Pak. Terus keputusan apa yang membuat lu akhirnya pindah ke Jogja dan melepaskan pekerjaan, sedangkan di mata orang-orang menurut gua itu sayang gitu. Tapi boleh dikasih tahu dulu perusahaan terakhir lu apa sebelum ini? Perusahaan terakhir lu aja. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Gua dulu terakhir di BPH Migas. BPH Migas tuh kan ya? Tapi bukan yang PNS ya, karena mereka dulu masih menerima yang pegawai non kontrak. Tapi gede cuy. Non kontrak aja gede ya? Gede cuy. Kagak bohong gue. Terus habis itu maksud gue setelah hampir setahun 2 tahun di BPH Migas untuk memenuhi 5 tahun, terus habis itu lu keluar gitu aja? Iya. Itu maksud gue kenapa gitu? Lu memutuskan untuk... Sebenarnya pertama yang buat gue mutusin tuh capek cuy. Capek dalam arti gue berangkat dari kosan gue di Mampang, kantor gue di Tendean kan dekat jalan kaki gue cuma. Karena kalau naik motor macet ya kan Mampang. Yeah. Itu gara-gara gue tiap hari bangun jam 6:30, balik jam 5, sampai kosan tuh udah gak bisa ngapa-ngapain, capek. Udah lelah. Gitu terus lama-lama gue mikir, anjir kayak gini terus, apa iya gue 40 tahun kayak gini terus cuy, gitu kan. Kayak hidup gue ngapain, kayak kosong gitu, nggak ada, ya udah seneng gue cuma pas gajian doang tuh tanggal 1. Itu aja cuma 2-3 menit, habis itu pusing lagi bayar tagihannya mereka. Bayar kosan, bayar apa. Tapi kan semua orang juga sama capeknya. Bahkan lebih dari 40 tahun mereka melakukan yang sama. Iya. Yang beda dari lu adalah lu merasa bahwa lu bekerja. Gue bisa ngerjain yang lain gitu, Riz. Enggak, lu kan di kantor berkontribusi. Terus habis itu lu dapat gaji, tapi lu nggak puas secara mental, psikis. Iya, lebih ke psikis sih, Riz. Karena gue nggak tahu kerjaan gue tuh ngasih apa. Jadi, iya paham. Jadi gini, lu tuh terpenuhi uang lu terpenuhi energi lu, tapi kepuasan lu nggak terbayar. Iya, karena gue nggak tahu apa yang gue kerjaan tiap hari sampai gue capek pulang tuh dampaknya apa sih ke perusahaan gue gitu. Oke. Kemudian kayak apa ya? Jadi kayak gue ngapain gitu loh, bingung gitu, Riz. Capek-capek gini tapi apa sih yang gue kasih? Gue tuh nggak ngerti hasilnya apa.
kayak nggak ada goalnya gitu loh, nggak ada capaiannya gitu. Oke. Lu nggak merasa impactful di sana ya? Kepuasan batin lu Uh-uh. nggak terpenuhi ya? Karena itu kayak misalkan kalau misalkan kalau kayak in-mouse itu gue kerasa gitu apa yang gue lakuin, misalkan akhirnya dapet nih, oh akhirnya gue bisa kerjasama nih sama ini, kayak ada sesuatu yang feedbacknya Fulfill, tuh ada gitu loh, Riz. kerasa gitu ya? Kerasa karena itu ya, karena organisasi gede ya kan, kalau organisasi gede itu sumbangsinya kecil-kecil gitu nggak kerasa kan ujungnya nih. Tapi besar untuk e-mouse. Uh, Kemudian sama habis satu itu, lagi, apa tuh? enggak apa gimana? Kemudian habis itu lu keluar dari pekerjaan lu, tapi kan nggak langsung bikin e-mouse kan? Kagak. Gue nikah dulu cuy. Nikah dulu. Keren nggak lo? Keren. Cabut dari kerjaan nikah. Nikah dulu tanpa... Antara keren apa goblok sih. Untung masih diterima mertua ya. Makanya. Oke, jadi lu nikah dulu tanpa pekerjaan, baru habis setelah lu menikah, baru muncul e-mouse ya? Gue cabut Mei, gue nikah September. Oke, sekarang kita ngomongin masa jeda lu tidak bekerja dan belum punya e-mouse, tapi sudah mau menikah. Apa perbedaannya orang yang sebelumnya bekerja, terus habis itu lu pulang ke Jogja, habis itu nggak ngapa-ngapain? Pertamanya senang, guys. Senangnya bertahan berapa lama? Senangnya bertahan sebulan. 1 bulan ya? 1 bulan senang gitu kan, karena ya udah gue bisa ngapa-ngapain, main. Lama-lama bosan juga karena teman-teman gue pada kerja. Di situ lu pengen kerja? Jadi kayak, anjing gue ngapain ya, masa nongkrong terus kayak apaan aja gitu, karena bikin sesuatu lah gitu. Di situ lu pengen kerja, pas teman-teman lu kerja? Bukan pingin kerja ya, pingin berkarya lebih tepatnya. Oh, pengen berkarya. Berkarya, bikin sesuatu lah yang ada kegiatan lah gitu. Apa orang-orang yang punya pemikiran pengen berkarya hanya ada di Jogja ya? Aduh, enggak juga ya? Enggak. Terus 30 hari sebenarnya kalau misalnya dari tendensi orang tua ada tekanan atau enggak ketika lo memutuskan pekerjaan terus nikah tanpa pekerjaan? Kagak sih, karena semua keputusan gue itu pasti udah gue komunikasikan ke orang tua. Berarti jadi mereka nggak kaget. Oke. Bukan minta izin ya, Riz? Bukan minta izin ya? Cuma ngasih tau doang. Boleh nggak boleh, gue tetap cabut gitu. Tapi maksud gue, lu mempersiapkan untuk lu keluar nggak? Misalnya, oke. Oh iya, Riz. Itu pasti, Riz. Gue jadi 3 bulan sebelum cabut, gue tuh udah siapin semua tuh. Siapin semua itu maksud gue finansial lu selama setahun kah atau apa gimana? Jadi gue dulu nyiapinnya, gue bakal nganggur sekian lama nih proyeksi. Jadi gue bikin proyeksi, gue bakal nganggur berapa lama sebelum dapat sesuatu yang menghasilkan. Nah, di situ gue kejar nih tabungan gue. Berarti kalau di Jogja segini berapa sih kebutuhan gue? Di situ gue hitung. Habis itu gue gas lah buat menuin finansial itu. Minta dinas lah, minta apa lah, sampai kerja bikin prewed sama lu itu. Dalam rangka persiapan itu sebetulnya nyiapin. Karena gue cabut tuh nggak sekonyong-konyong cabut gitu, Pak. Ada persiapan juga. Oke. Semuanya dihitung. Berarti akhirnya lu gabut berapa tahun tuh, Mo? Gue gabut 3 bulan total. 3 bulan? Sebelum bikin e-mouse? Gue sempet cuy, sebelum bikin e-mouse, gue sempat kerja sama orang cuy. Lu tau gak gaji gue berapa cuy? Berapa? 350.000 cuy. Kerja apaan? Jadi gue bantu kawan di kantor yang urusan jual beli tanah gitu. Karena gue mikirnya, udahlah gue ambil karena gue mau belajar juga masalah properti itu kayak apa gitu kan. 750.000 per bulan? 750.000 sebulan coy. Itu nggak UMR loh? Ya memang kagak. Itu gaji untuk anak magang kali ya? S2 cuy digaji gitu dan gue mau coy. Karena gue mikirnya kalau ngurus properti kan gue tahu tuh mekanisme masalah jual beli tanah, terus punya kenalan-kenalan juga untuk masalah properti kayak gitu sih yang gue incar, Pak. Perluasan jejaring aja. Oke, berarti habis itu lu bikin e-mouse, lu bikin start e-mouse,
Apa yang Imas membedakan? sudah jalan tuh, pas itu Imas sudah jalan. Oh, Imau sudah mulai jalan. Udah mulai jalan. Lu berapa bulan di kerja 750.000 itu? Serabutan 3 tuh. bulan doang. 3 bulan, 3 bulan habis doang. itu lu fokus Imaos. Iya, fokus Imas. Apa yang bikin beda ketika lu punya, di situ Imaos sudah punya tim ya? Langsung udah Udah. punya tim ya? Pas gue cabut timnya udah ada. Oke, berarti udah kebentuk. Pas gue cabut di kerjaan 750.000 itu, timnya udah ada. Berarti udah keset timnya, terus habis itu fokus ke Imaos. Sekarang pertanyaan gua, apa yang membedakan lu bekerja di kantor sama lu bekerja sama tim di Imaos? Dalam artian lu juga misalnya di pekerjaan sebelumnya sebagai leader juga kan, punya tim juga kan? Sekarang sama Imaos, apa habitual yang paling berbeda ketika lu bekerja? Dia masuk sih. Itu kayaknya yang ngefek banget. Jadi ngefek banget Riz, karena fleksibilitas itu yang signifikan. Karena akhirnya gue bisa mengerjakan beberapa hal lain. Jadi gue punya beberapa sampingan juga, gitu. Selain Imaos, di sisi lain karena orang tua gue kan juga udah tua nih, adik gue di Jakarta, jadi gue masih bisa tempatin waktu untuk kontrol orang tua, dokter atau apa di hari kerja. Kayak gitu sih. Jadi fleksibilitas waktu itu ngasih gue ruang yang cukup puas untuk bermanuver dan bergerak. Selain buat ngembangin Imaos, juga buat ngembangin diri gue sendiri. Ngembangin diri lu sendiri itu seperti apa di luar Imaos? Jadi gue juga bisa buka, kayak kemarin gue akhirnya ada kesempatan buat ngerjain beberapa penelitian kayak gitu, Riz. Kalau kantoran nggak mungkin gue bisa pegang kayak gitu. Iya, pasti lu ada lembur-lemburnya ya. Udah nggak sanggup untuk mikirin literasi lagi, coy. Iya, betul. Sama karena kita punya Imaos, jadi punya bekal buat komunikasi sama orang sih. Jadi gue bisa muter-muter ke komunitas-komunitas kayak gitu. Dan dapat jaringan lah, dapat teman baru. Itu jadi tempat lu untuk dapat jaringan dan juga dapat wawasan baru juga ya? Iya. Karena gue modal pas-pasan, masa modal sosial juga kagak punya kan, gawat juga cuy. Apakah setahun Imaos sudah memberikan salary yang cukup untuk Remo sama seperti sebelumnya di pekerjaannya? Oh, jelas tidak. tapi dia ngasih ke gue cukup lah. Imaos itu jadi cukup lumayan lah untuk per bulan, walaupun gue harus nyambi kerjaan lain ya. Nyambi proyek lain gitu. Karena gue sadari Imaos baru setahun, wajar lah dia baru ngasih gue beberapa yang nggak besar gitu. Karena dia baru setahun juga. Karena Imaos kan bukan buat setahun, gue pikir ke depan. Pernah ada kepikiran untuk bekerja lagi nggak pas lu setahun Imaos? Oh, gue cuma dapat sedikit nih, gue harus nyambi lagi, apa gue balik kerjaan? Enggak. Untuk kerja kayak dulu nggak pikiran lagi. Lu udah nggak kepikiran lagi, berarti lu udah full survive ya? Udah nggak mau sih. Udah nggak bisa gue kerja sama orang gitu. Dan lu udah nggak bisa kerja sama orang, lu bisa ngerjain orang nih ya? Makanya lebih enak. Jadi bukan kerja sama orang, jadi gue kerja buat sesuatu yang bukan punya gue udah nggak bisa gitu, Riz. Ya karena tadi itu, karena gue nggak tahu ujungnya tuh apa yang gue hasilkan, nggak ada gitu. Capaian yang gue rasakan juga apa juga gitu. Berarti lu pengen berkontribusi, tapi lu harus tahu tujuan kontribusinya ini apa. Makanya ini salah satu lu bikin Imaos itu ya. Kan lu tahu alasannya itu apa. Jadi gue tahu apa sih yang gue kerja di sini gitu loh. Gue tuh mau ngapain. Sekarang lu coba kasih tahu gue. Kalau misalnya gue ini sebagai orang awam, gue bekerja, tapi gue punya langkah yang sama kayak lu. Apa yang lu pengen omongin untuk apa yang harus gue persiapkan supaya gue bisa untuk mencapai tujuan hidup gue. Semisal selama 2 tahun atau 3 tahun ini ada teman-teman kita di luar sana yang punya pemikiran kayak bukan di sini deh tempatnya, tapi mereka masih bertahan karena harus menghidupi kehidupan mereka. Iya. Sebenarnya mereka udah punya tujuan nih, gue pengen buka kedai coffee shop, atau misalnya gue pengen bikin konveksi, atau misalnya apa yang sebenarnya bidangnya mereka cukup paham kayak gitu dibandingkan pekerjaan mereka ya. Di luar menahan untuk mendapatkan salary tiap bulan. Apa yang lu pengen omongin? Kalau gue sih
dipikirin matang-matang dulu sih sebelum lo memutuskan untuk cabut dari kerjaan. Karena yang lo pertaruhkan itu besar sebetulnya. Ketika lo udah yakin, cabutlah. Tapi lo harus menyiapkan beberapa perhitungan seperti lo harus memproyeksikan nih, lo berapa lama bakal tidak berpenghasilan. Misalkan katakanlah setahun lo tidak berpenghasilan. Lo harus nyiapin tuh semuanya, entah gimana caranya, dalam tempo sesingkat-singkatnya lo bisa nyiapin itu semua. Untuk kebutuhan finansialnya, karena ngapain juga lu cabut kalau akhirnya malah nyusahin orang kan gitu. Karena cabut kerja bukan masalah keren-kerenan, Chris. Bukan masalah ego ya? Bukan masalah ego juga, itu masalah hidup. Apalagi gue waktu cabut terus nikah, masalah hidup anak orang gitu kan. Jadi perhitungan tuh harus matang. Jadi kalau lu memang udah punya pikiran, lu coba hitung dulu deh proyeksinya gimana, lu bisa nggak sih backup keperluan lu sampai usaha yang mau lu bangun itu menghasilkan gitu. Atau lu punya alternatif lain nih. Ngapain? Kalau gua dulu alternatif lainnya ketika Imas beli, gua yakin setahun Imas tuh belum ngasih banyak ke gua. Akhirnya gua mikir, mungkin gua bisa nih ngajuin kajian-kajian, penelitian-penelitian yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga gua. Jadi harus ada persiapan-persiapan lain sih, skenario harus disiapin. Misalkan kalau lo usahanya jualan yang langsung laku kayak jualan makanan atau apa, mungkin hand bisa sanitizer gitu ya, masker ya. Nah, kayak gitu mungkin lebih bisa lebih pendek waktu kosong pendapatannya. Sama lu siapin partnernya, Pak. Siapin apa partner? Siapin partner kerjanya siapa? Lu mau bikin usaha tapi sendirian susah juga, Pak. Iya. Ya nggak sih, lu cabut kan berarti ya harus siap semua. Berarti gua cabut, besok gua ketemu ini, kita bahas ini. Sama lu harus punya self disiplin yang tinggi sih. Jadi jangan sampai ke bawah ya. Karena ibarat lu udah cabut dari perusahaan tuh kayak lepas kendali gitu, lu bisa seenaknya sendiri. Nah itu kan nggak bagus juga kalau lu bikin bisnis tapi lu sendiri nggak bisa disiplin sama diri lu, hancur juga bisnis lu. Berarti kesimpulannya pertama, lu memang memikirkan matang-matang ini adalah lu bukan masalah egois, tapi adalah plan dari 6 bulan atau setahun ke depan apa yang lu bakal lakukan. Yang kedua biar ego lu nggak ini ya, nggak konyol, nggak menghidupi lu gitu kan ya. Tapi konyol. Tetap logika. Terus habis itu adalah jangan sampai lu terbawa ritme dari yang 30 hari tanpa pekerjaan kemudian tiba-tiba jadi pengangguran gitu aja ya. Iya, sepakat. Karena nganggur tuh kan bahaya. Candu itu. Candu ya? Kecuali kalau kedepannya lu ada nih minat jadi pro player, mungkin setahun lu habiskan buat main Mobile Legends masih cocok. Masih cocok. Abis itu slow hand lu. Belum ada lo pro player di 1/3 abad kayak lu mau. Ada. Tangannya udah pelan soalnya. Main Buisen juga udah nggak bisa. Kemudian yang ketiga adalah lu harus tahu benar bahwa yang lu ambil di next step-nya itu kalau misalnya lu pengen bisnis ini adalah sesuatu yang lu pengen perjuangin ya. Dan kenapa lu bilang partner itu adalah tujuannya supaya bisnis ini emang kedepannya punya impian besar ya, grow-nya tuh gede ya. Sama sisi psikologisnya gini, Riz, karena kita manusia kan ada titik jenuhnya, titik down-nya juga. Partner kita tuh yang backup. Jadi ketika kita goyah, dia yang nanti bakal nge-survive, yang ngasih masukan buat kita, dan sebaliknya seperti itu ya. Atau dia yang bisa mempertahankan laju organisasi lo agar tetap stabil gitu. Oke. Dan yang keempat adalah perubahan habitualnya itu juga mempengaruhi gaya hidup dong, Mo. Maksud gue yang sebelumnya lu masih bisa ke Camden, terus habis itu bisa ke 212 Mart, dan lain-lain. Habis itu besoknya lu harus bisa beradaptasi dengan warteg kan? Atau apa gitu. Kalau misalnya terpaksa dalam kondisi yang cukup lama lu nganggurnya gitu kan. Iya, karena itu kan konsekuensi. Jadi setiap pilihan itu kan ada konsekuensinya, Riz, ya. Itu yang harus kita terima dan kita lakukan, kita accept dan kita jalani gitu konsekuensi. Karena nggak ada pilihan yang nggak ada konsekuensi. Pilihan itu nggak ada yang salah juga sih. Kecuali lu menyesali pilihan lu, itu baru salah.
Partner itu adalah hal yang paling susah nggak dicari? Susah. Lu berpartner berapa orang sebenarnya kalau di Mouse? Berdua. Oh, lu cuma berdua ya? Cuma berdua. Oke, berarti yang paling ribet di antara lu berdua, lu apa temen lu? Yang lebih profesional siapa? Gua yang lebih ribet. Oh, lu yang lebih ribet, temen lu yang lebih profesional. Karena Jadi dia megang teknis, megang masalah tulisan, megang redaksi macam-macam. Jadi dia lebih ke apa ya? Teknikal pegangnya. Oh, dia mekaniknya ya. Teknisnya ya. Sedangkan betul. lu ininya ya. Teknisnya. Gua Strategiknya. Oke, itu dia tadi untuk langkah yang paling berat dari orang yang memulai pekerjaan. Terus habis itu melepaskan pekerjaannya, lanjut untuk membuka usaha. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang paling menarik, lu memulai usaha sesuatu yang jauh dari lu, apakah itu diizinkan gitu? Lu kan ini merupakan salah satu presentase yang kemungkinan bisa dikatakan cukup survive dan sukses ya dalam umur 1 tahun untuk bidang yang enggak lu jauh banget dari bidang yang lu kuasai. Apakah semua orang harus boleh mencoba itu? Atau ada riset tertentu yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau jauh itu kan jauh di temanya, Riz. Okay. Karena kita bahas isu parenting. Tapi kalau di konsep bisnis yang lebih luasnya kan kita di media. Kalau di media kan gue memang punya waktu kuliah juga punya pengalaman di media. Gue juga konsen di media. Bapak gue juga dosen komunikasi. Jadi sebenarnya masalah media itu dekat sama gue. Ya jadi apa tadi pertanyaannya? Enggak, maksud gue, lu kan sekarang nggak punya basic soal e-mouse atau portal kesehatan, tapi tiba-tiba lu berani mengambil resiko untuk start bisnis with that. Gitu. Terus habis itu kan, apakah itu diizinkan? Tapi kan lu tadi bilangnya ini sebenarnya basicnya ini sebenarnya media ya. Iya. Oke, paham. Lu punya basic di media ya? Jadi gini, kenapa gue yakin di sini? Karena satu, gue punya pengalaman media, gue literasi media gue rasa cukup baik. 3, basic gue manajemen risk. Jadi bayangan gue bisa sebenarnya membuat sebuah konsep, membuat sebuah bisnis itu berjalan, karena berarti gue bisa memetakan komponen apa yang kosong dari bisnis gue, yang itu bisa gue siasati dengan meng-hire orang yang bisa mengisi pos-pos itu. Oke. Iya. Berarti maksud gue, lu tadi bilangnya punya basic media sebelumnya, cuman kan kontennya berbeda kan? Maka penentuan strategiknya kan juga berbeda, Mo. Nah, makanya partner gue kan yang megang teknis tulisannya. Dan lu yang megang strategiknya? Jadi untuk masalah tulisan macam-macam ke dia. Karena dia lebih paham. Oke. Lu yang membangun relasinya ya? Gue ngarahin sih pemasarannya gimana ini. Oke. Brand image-nya mau kayak apa. Jadi disiasati. Tapi maksud gue orang lain boleh mencoba hal yang gila seperti lu lakukan ini? Boleh, asal siap sih. Siapnya apa? Siap dengan konsekuensinya. Konsekuensi terburuknya apa? Ya kayak lu tadi bilang, biasanya Camden akhirnya watak. Bangkrut ya? Tapi kan nanti kedepannya lu bisa ke Blowfish. Kalau gede. Oke, Imau sekarang udah umur 1 tahun. Apa harapan di tahun kedua, atau kita mulai ngomong tahun keduanya setelah COVID deh? Anggaplah misalnya Agustus. Apa harapan? Harapannya sih jalan sesuai timeline kita sih. Kita punya target-target tahunan yang harus di-achieve. Gitu. Alhamdulillah tahun kemarin udah, tahun kedepannya harus achieve lagi. Lebih achieve lagi. Pengen memperluas ke wilayah. Ini kan karena goal kita bikin sekolah, Riz. Karena ujungnya kita mau bikin sekolah di Mouse itu sebetulnya. Sekolah dasar atau sekolah apa nih? Ya, sekolah untuk anak-anak sebetulnya lebih ke PAUD, pendidikan dasar. Dini, pendidikan dini, usia dini. Membawa metode baru atau metode yang biasa, cuman membantu orang-orang yang nggak punya biaya untuk bisa? Mungkin satu yang lu bilang tadi, untuk orang-orang yang biayanya kurang, sama metodenya juga. Kalau gue sih berangkatnya dari yang itu.
membantu anak mereka yang kurang mampu sih sebenarnya sekolahnya konsepnya. Untuk teknikalnya gimana kita belum bahas juga. Tapi goal kita itu. Tapi goal lo adalah punya PAUD dan yang diutamakan punya adalah pendidikan untuk anak. Ya punya pendidikan anak ya. Tapi harusnya tuh metode-metode IMAUS yang lu ajarkan bisa bisa disampaikan di PAUD itu. Jadi ini kan banyak kan sekarang PAUD-PAUD model metode-metode yang unik-unik nih. Banyak coy. Terus kapan melangkah ke Jakarta lagi? Ada pemikiran sampai ke sana? Belum, mungkin kalau synchronize fest doang gue ke sana. Aduh, synchronize fest ya. Gue nggak beli tiketnya karena gue belum menjamin pandeminya beres tahun ini. Iya, kayak gitu sih. Kagak gue Jogja aja. Orang tua gue udah tua-tua cuy. Apakah kota mempengaruhi lu ya, Mo? Kagak, gue cuma masalah orang tua gue kagak ada jaga itu doang, Mas. Oh ya, soalnya ada lu di Jakarta ya. Bagi peran juga. Oke. Jadi itu dia hari ini kita tentang bagaimana melangkah bisnis ya, meninggalkan pekerjaan yang cukup settle untuk membangun bisnis baru bersama co-founder IMAUS, Remo Adi ya. Ya. Thank you banget Mo hari ini udah mau ngobrol di YouTube Seperempat Abad. Iya. Moga-moga bermanfaat ya Riz ya. Walaupun agak berantakan gue. Tapi ini nggak cuma episode 1 kita, nanti Remo juga bakal muncul untuk membahas yang lain. Tapi hari ini dia membahas cerita tentang IMAUS-nya. Thank you buat yang udah nonton, teman-teman Seperempat Abad. Terima kasih juga Remo. See you di next video. Bye-bye. Bye. Dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala.